Sang debaters ingin meruntuhkan tembok keangkuhan kaum teologia. Wow. Shalom saudaraku, bertemu kembali di Risans Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai ketidakkonsistenan, keangkuhan, dan kedangkalan cara berpikir seorang sang debaters. Mungkin statement ini menurut teman-teman semua cukup keras, tetapi itulah fakta yang ada yang akan saya bagikan di video kali ini. Yang pertama, kenapa saya katakan bahwa sang debaters ini tidak konsisten dan labil? Karena begini teman-teman, video yang paling banyak dibahas mengenai sang debaters itu adalah video mengenai pembahasan tentang Yudas. Dan pembahasan tentang Yudas ini sudah banyak menghasilkan diskusi dengan para teolog, termasuk dengan saya. Dan saya adalah orang ke-19 sekaligus dikatakan sang debaters orang yang terakhir. Karena dia mengatakan kepada saya di Skype bahwa dia tidak akan lagi menerima pembahasan tentang Yudas ini. Atau dengan kata lain, dia akan menutup pembahasan tentang Yudas Iskariot. Tetapi faktanya tidak demikian, malah ia masih terus mengungkit tentang Yudas, di mana masih ada beberapa teman-teman teolog yang dia tanggapi setelah saya, bahkan sampai kepada yang terbaru, yaitu Pendeta Ezra Soru. Saya tidak mempermasalahkan mengenai dia mau bahas Yudas sampai kapanpun, itu adalah haknya dia. Tetapi yang menjadi lucu bagi saya di sini adalah ketika dia tidak konsisten mengatakan bahwa saya adalah orang terakhir, lalu dia akan menutup pembahasan tentang Yudas, tetapi ternyata dia masih terus membahas sampai kepada yang terbaru, yaitu adalah Pendeta Ezra Soru. Dari sini kita bisa menilai ya bahwa sang debaters ini tidak konsisten dengan omongannya sendiri. Atau dengan kata lain, labil. Apalagi setelah ditanggapi Ezra Soru, makin senanglah dia berpansos ria, meskipun harus menjilat ludahnya sendiri. Sekali lagi saya hanya mau menekankan bahwa saya tidak mempermasalahkan mengenai sang debaters, dia mau bahas Yudas sampai kiamat pun, itu adalah haknya dia. Itu semua terserah kepada dia. Tetapi yang membuat saya lucu adalah dia tidak konsisten dengan ucapannya sendiri yang mengatakan bahwa saya adalah orang terakhir yang akan berdiskusi mengenai Yudas Iskariot. Yang kedua yang mau saya katakan mengenai sang debaters ini adalah bahwa dia adalah orang yang tidak pernah bercermin, atau dengan kata lain adalah orang yang juga angkuh. Kenapa saya katakan angkuh? Karena dia sering membuat judul-judul konten videonya dengan sangat subjektif dan juga penuh dengan keangkuhan. Oke, sekarang kita akan lihat konten-konten video dan juga judul daripada Rudy Yohanes ini. Di diskusi dengan saya, dia berikan judul diskusi terakhir 19 dengan Rio Sandi, kawan Louis Prasetyo. Ini waktu kami diskusi tentang Yudas juga ya. Tetapi lucunya di sini sang debaters bawa-bawa nama Louis Prasetyo yang tidak ada hubungannya dengan video ini. Ya, jadi terlalu kekanak-kanakan ya. Kan nggak mungkin juga saya buat judul di video saya bawa-bawa nama orang lain. Contohnya, diskusi dengan Rudy Yohanes, anaknya Pak Huta Galung. Kan tidak mungkin begitu. Karena Pak Huta Galung tidak ada hubungannya di video ini. Nah, yang berikut kita lihat. Tinggal usaha mereka harus kerja keras sebab saya adalah sang debaters. Pendebat ternama di dunia maya. Wow. Pendebat ternama di dunia maya, luar biasa ya. Tapi ada yang komen, katanya mau meruntuhkan tembok teologia yang dibangun terlalu tinggi. Sekarang bilang tidak meruntuhkan, pelin-pelan. Wah, ternyata pendebat ternama itu syaratnya harus pelin-pelan teman-teman. Kita lanjutkan. Teolog harus menang agar umat percaya pada mereka. Maksudnya apa? Dia berdebat tapi dia bilang teolog harus menang agar umat percaya pada mereka. H-1 debat live dengan Pendeta Ezra Soru, kaum teolog dipermalukan atau mereka benar. Waduh, ini terlalu lebay nih judulnya. Lalu kita juga melihat di sini, hampir saja aku teriak Ezra Soru penakut. Wah, lebay banget. Ezra Soru aja nggak gini-gini amat waktu mau debat. Dia aja santai, kalem. Ini si Rudy Yohanes dramatis sekali dia.
Sampai mau teriak-teriak segala Ezra Soru penakut. Kita lihat lagi. Nah, ini yang terbaru, debat live 2. Sang debaters menepati janjinya meruntuhkan tembok keangkuhan kaum teologi. Kaum teologi mana yang membangun tembok keangkuhan, Rudi? Aduh, sudahlah, kita lanjutkan ya pembahasannya. Dan yang paling menggelikan adalah ketika dia mengatakan akan meruntuhkan tembok keangkuhan kaum teologi. Bagi saya, judul ini atau perkataan ini sifatnya sudah sangat-sangat arogan. Karena dia mengatakan bahwa akan meruntuhkan tembok keangkuhan kaum teologi. Kaum teologi yang mana yang dia maksud di sini yang dikatakan membangun tembok keangkuhan? Kami tidak pernah membangun yang namanya tembok keangkuhan. Kalau memang kami membangun tembok keangkuhan, harusnya kami tidak akan meladeni untuk berdiskusi dengan sang debaters. Kenapa? Karena kami membangun tembok. Artinya kalau kita membangun tembok, kita tidak membiarkan orang lain melewati batas ataupun tembok yang telah kita buat. Tetapi justru kita melihat banyak kaum teolog yang malah melakukan diskusi dengan Rudi Yohanes atau dengan sang debaters. Kenapa? Karena mereka mempunyai tujuan supaya orang-orang yang menonton video-video dari sang debaters juga mendapatkan pencerahan mengenai tentang Yudas. Itulah makanya mereka berdiskusi. Kalau mereka memang membangun tembok, harusnya mereka tidak akan melakukan diskusi dan akan masa bodoh mengenai pendapat daripada sang debaters. Jadi sekarang pertanyaannya, siapa ini yang membangun tembok keangkuhan? Kenapa sang debaters mengatakan dia akan meruntuhkan tembok keangkuhan kaum teologi? Jangan-jangan justru dia sendiri yang membangun tembok keangkuhan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia tidak menyadari itu karena dia tidak pernah bercermin. Dan yang ketiga, kita bisa melihat kedangkalan cara berpikir sang debaters mengenai Alkitab yang sangat-sangat subjektif. Mari kita sama-sama lihat cuplikan video perdebatan antara sang debaters dengan pendeta Ezra Soru berikut ini. Ini Yohanes 6 ayat 50. Kalau kita lihat bahwa ini kata makan, ya, kata makan ini ada keterangan di bawah. Ada angka S di bawah, ada A di bawah. Ini adalah auris subjektif aktif, ya. Ada auris. Ya, kalau ini ada auris, auris itu dalam bahasa Yunani-nya itu adalah bentuk lampau dan itu hanya satu kali. Kalau Yohanes pasal 6 adalah perjamuan dan itu di situ hanya satu kali, kenapa diulang lagi di Yohanes 13? Kalau memang dikatakan bahwa itu adalah untuk kerajaan, itu bukan. Yang bilang nanti aku akan minum dalam kerajaanku bukan di Yohanes pasal 6. Yaitu di perjamuan terakhir. Dan di Yohanes pasal 6 ayat 50, itu bentuk auris. Berarti kalau itu auris tidak bisa diulang. Kenapa diulang lagi di Yohanes 13? Ya. Kalau itu diulang harus present. Pada Yohanes 6 memang tidak perjamuan. Orang Yesus bicara kepada murid-muridnya bahwa Yesus akan melakukan yang namanya roti hidup. Inilah roti hidup katanya. Mereka memang tidak makan perjamuan. Yesus kan sedang mengajari murid-muridnya yang 70 itu dan 12 itu. Bahwa jikalau kamu memakan tubuhku, katanya nantikan hari Paskah. Memang tidak perjamuan, yang bilang perjamuan situ siapa? Kok jadi aneh? Yesus kan sedang mengajari muridnya. Di dalam perdebatan tersebut, pendeta Ezra Soru mengungkit mengenai bentuk kata auris yang menunjukkan sesuatu yang pernah terjadi satu kali dan tidak terulang. Tetapi sepertinya sang debaters tidak paham istilah analisa kata dalam Alkitab menurut bahasa aslinya, yaitu Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Karena dia sendiri tidak bisa menjelaskan pertanyaan pendeta Ezra Soru yang merujuk kepada bentuk kata auris yang dipertanyakan pendeta Ezra Soru, tetapi malah menjawab ngalor ngidul. Ya, teman-teman, dari sini kita bisa melihatlah ya, cara berpikir orang yang memang belajar teologi, belajar tentang bahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani, dengan orang yang tidak pernah belajar teologi secara formal, bisa kelihatan perbedaannya. Karena begini, memahami Alkitab itu tidak cukup hanya dengan membaca terjemahan bahasa Indonesia. Kita perlu menganalisa kata dalam bahasa aslinya supaya kita bisa memahami secara utuh makna apa yang disampaikan dari bahasa aslinya tersebut. Karena teman-teman, kalau tidak kita akan terjebak di dalam asumsi-asumsi liar. Karena membaca Alkitab itu ataupun menganalisa Alkitab itu berbeda dengan kita membaca buku ataupun membaca novel.
Secara pribadi, saya tidak mendiskreditkan teman-teman yang tidak belajar teologi secara formal. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau pengetahuan masih seujung kuku, rendah hatilah dan teruslah belajar agar pengetahuan semakin bertambah, bukan malah sebaliknya bersikap arogan dan angkuh. Nah teman-teman, dari ketiga hal ini saja kita bisa menilai sendiri mengenai seorang sang debaters ini. Bagaimana mungkin seorang yang labil dan tidak konsisten, angkuh dan arogan, serta dangkal di dalam menganalisa Alkitab seperti sang debaters ini, dengan arogannya mengatakan mau meruntuhkan tembok keangkuhan kaum teologi, padahal dia sendirilah yang membangun tembok keangkuhan tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Kedepannya, mari kita terus sama-sama belajar dengan rendah hati, memahami kebenaran firman Tuhan. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.